لغتي لغتي ما أحلاها لغتي العربية، أكتب حرفي أقرأ كتبي أغني أغنية، أكتب ألفا أكتب باء أقرأ كلماتي، أمسك قلمي وبفرشاتي تحلو أيامي، وبمدرستي مع أصحابي تحلو أيامي، هيا نزين بالألوان حروف العربية. Assalamualaikum teman-teman. Itu bukan suara saya, tapi suara temanku yang hebat. Sekarang saya akan wawancara sama dia. Ayo mulai. Nama saya Asma. Saya dari Mesir. Saya baru lulus keguruan bahasa Arab dari Universitas Negeri Malang. Dan saya guru bahasa Arab dan Quran. Karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dan saya pakai cadar. Kalau saya di negara Eropa ini ada banyak masalah, tapi di Indonesia ini tidak ada masalah untuk saya karena mayoritas di sini beragama Islam. Orang Indonesia punya baik hati dan selalu santai. Waktu saya di Mesir saya mengajar banyak orang Indonesia, karena itu saya mau belajar bahasa Indonesia. Saya tidak belajar bahasa Arab di Indonesia, tapi saya di sini S2 keguruan bahasa Arab. Saya milih jurusan ini karena orang Indonesia punya kesulitan kalau belajar bahasa Arab. Kesulitan ini dari cara mengajar. Waktu saya datang di Indonesia, saya pergi ke sekolah, pergi ke pesantren, tetapi bahasa murid-murid di pesantren sangat jelek karena mereka kalau berbicara ini terjemah harfiah, dan kalau mereka bilang hati-hati di jalan, kalau di bahasa Arab bilang qalbun fit tariq. Kalau qalbun ini artinya hati fit tariq ini di jalan. Ini terjemah harfiah, ini tidak boleh. Datang ke Indonesia untuk tahu bagaimana mereka belajar dari SMB sampai SMA atau di universitas, bagaimana mereka belajar. Dan kalau saya bisa bantu mereka di S2 saya, atau saya ganti cara mengajar, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah bahasa surga. Kalau juga saya belajar bahasa Arab, bisa paham ilmu nahwu ini tata bahasa. Kalau ilmu sarf, saya bisa paham fiqh, bisa paham ilmu agama. Sayyidina Umar berkata, belajaran bahasa Arab karena itu adalah bagian dari agamamu. Di bahasa Arab, ta'allamu al-Arabiyyah fa innaha min dinikum. Yang pertama, harus mereka praktis bahasa Arab setiap hari dan mendengar bagaimana orang Arab berbicara, karena suara bahasa Arab tidak seperti sama sekali bahasa Indonesia. Seperti huruf dha, ta, kha, ain. Ini semuanya huruf ini tidak ada di bahasa Indonesia. Ada 3 kata. Kalau tidak bisa ain akan menjadi sama, seperti alam dan qalam. Kalau dia tidak bisa huruf qaf atau ain, akan menjadi semuanya alam, artinya sakit. Kalau dia tidak bisa ain, akan menjadi alam, ini bendera, ini artinya alam, dia akan bilang alam. Dan ini alam sakit, dan qalam ini bena akan bilang alam juga. Kita harus hati-hati waktu mengucapkan huruf-huruf yang mirip. Ada banyak kata-kata di dalam bahasa Indonesia mirip bahasa Arab. Kalau mereka mulai hafal kata-kata ini akan menjadi mudah untuk mereka, karena kata-kata yang
bahasa Indonesia sudah pinjam dari bahasa Arab sekitar lebih dari 1000. Yang pertama harus ikhlas dulu, harus mereka selalu revisi sebelum tidur dan setelah salat fajar dan setelah salat tahajud, karena pada waktu itu akal terlalu fresh. Harus mereka mulai dari surat-surat yang kecil, karena surat-surat ini lebih mudah dari surat yang panjang. Dan kalau mereka sudah hafal surat-surat ini yang kecil, akan bisa lanjut sampai hafal semuanya Quran. Anak-anak kecil ini bisa hafal Quran mungkin waktu umurnya 3 tahun, karena kalau mulai belajar atau mulai hafal Quran waktu anak kecil ini seperti menggukir di atas batu. Kalau di bahasa Arab bilang at-ta'lim fi istighar kan naqsh 'ala al-hajar. Ini di bahasa Indonesia kalau menerjemahkan artinya belajar masa kecil seperti menggukir di atas batu. Terima kasih banyak Asma dan jazakallahu khairan. Semoga ilmu kamu bertambah dan bermanfaat bagi kamu dan orang lain. Assalamualaikum.